saya lanjut dari bahas bot. Bapak Ibu, yang memang sudah Bapak Ibu gunakan, ini kan bot saham Dentochart ya. Bapak Ibu kan tinggal ketik saja di handphone, langsung kirim sahamnya mau apa. Nah ini yang sudah gunakan ya. Atau bagi yang belum gunakan, ini bisa praktekkan langsung nanti. Untuk saat ini botnya memang sedang istirahat karena servernya lagi dimatikan ya, atau komputernya kan sedang buat untuk Zoom meeting ini juga ya. Nah jadi cara kerjanya itu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu minta saham di sini ya, Broensis di sini request. Nah, dia akan terprogram di cloud computing di sini, yaitu dari sisi codingannya, dan meminta data ke AMI broker. Nah, di situ memotret, kemudian akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Tentunya harus butuh komputer ya, yang nyala terus. Kalau memang mau 24 jam nyala terus bisa saja begitu. Nah, ini membutuhkan namanya server juga, server data bot saham yang memang digunakan untuk AMI broker. Dan juga semata-mata aplikasi AMI ini enggak untuk ya hanya Bapak Ibu download AMI terus kemudian dapat juga tuh untuk bot gitu. Nah, nggak bisa juga karena memang harus ada programnya untuk buat botnya juga. Nah, programnya itu memang untuk ya codingan salah satunya. Nah dari situ juga harus butuh data. Data yang selama ini kan real time Bapak Ibu ya. Data ini real time diambil dari mana? Nggak mungkin diambil dari internet yang memang ya mungkin dari apa gitu. Enggak, tapi langsung dari BI juga, data real time dari BI. Nah, di sini ada namanya data real time yang selama ini dinikmati kan datanya real time terus. Harga saat ini menggambarkan ya saat itu kondisinya. Nah, ini memang akademik saham ini langganan juga data real time yang memang khusus untuk real time-nya gimana. Nah, selama ini kan sebelum sebelum lebaran itu datanya kan end of day begitu. Nah, untuk saat ini ya sudah real time. Jadi bisa dinikmati di online pun atau memang di real time pada saat market buka ya, makanya chartnya itu sama terus atau memang dia real time terus. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Bapak Ibu minta ke sini akan diproses di area sini. Kalau komputer ini mati, makanya kalau sore itu biasanya mati komputernya ya karena posisinya saya sedang di jalan juga, itu bawa komputer nggak mungkin di jalan nyalain. Nah, itu kadangkala yang disebut bot bobo itu ya di sini. Jadi kondisinya saya sedang di jalan mungkin dan bawa komputernya dan sedang mematikan. Nah, akan tidur tuh, jadi nggak bisa Bapak Ibu juga akses. Nah, kemudian data real time itu ya setiap hari juga. Di sini membutuhkan tentunya ya tetap listrik dan internet. Kalau ada listriknya, nggak ada internetnya pun Bapak Ibu nggak bisa minta request chartnya gitu. Juga begitu juga dengan data real time ya. Kalau nggak langganan data real time, saya pun Bapak Ibu nggak bisa request tuh chartnya. Nanti chartnya yang hari-hari lalu juga begitu. Nah, itu akan diproses di sini. Nah, ini sedikit kerja cara bot, jadi biar menggambarkan kenapa bot itu tidur juga begitu, misalkan di malam hari atau mungkin di sore hari gitu, aktif malam hari lagi gitu. Nah, ini sedikit gambaran saja cara kerjanya. Nah, ada fiturnya nih Bapak Ibu kan sudah nikmati di video YouTube juga kan sudah ada tuh, ya. Di situ sudah dijelaskan. Nah, fiturnya itu kan dimulai dari 0 sampai ke 8. Nah, jadi ada 9 charting yang Bapak Ibu gunakan atau yang Bapak Ibu dapat nikmati. Nah, charting pertama di situ yaitu 0 ya, atau kodenya itu di depannya angka 0. Nah, angka 0 ini isinya apa aja sih? Isinya adalah garis support dan resisten tentunya. Yang tadi sudah digambarkan juga ada TP1, ada S1, TP2 begitu dan seterusnya. Kemudian ada garis trendline. Nah, garis trendline ini fungsinya apa? Untuk gambarin tren area atau channel trennya. Ini kira-kira dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, saham A ini lagi
uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, di situ untuk menggambarkan kondisi satu saham. Jadi penting juga Bapak Ibu untuk mengetahui gambar-gambar channel, gambar-gambar tren ya ini. Dan juga ada garis fraktal. Tentunya fraktal ini membantu untuk mengetahui ya saham tersebut sedang di area mana, apakah memang masih aman atau tidak untuk kita buy atau kita hold. Nah, itu yang memang fungsinya untuk fraktal. Nah, juga ada volume dan stokastik yang memang Bapak Ibu sudah lihat juga. Nah, nanti contohnya nanti saya akan jelaskan di situ semuanya. Intinya saya jelaskan dulu apa saja sih yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada fitur 1 di sini atau fitur ini fitur 0, kemudian ini menunya 1. Di sini ada Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini fungsinya untuk menentukan volatilitas sebuah saham juga. Nah, kalau nanti Bapak Ibu request 1, kemudian kode saham daily ya atau weekly atau monthly, di situ bisa. 0 dan 1 itu bisa weekly, monthly, itu bisa. Ya. Dan untuk 1 di situ menunya ya menu Bollinger Band, tentunya volatilitas harga saham semuanya ada lengkap di situ juga. Garis support dan level resisten di situ juga ada. Kemudian garis MA ini garis MA 60. Nah, kenapa sih kok garis MA 60? Nah, garis MA 60 ini rata-rata 60 hari terakhir. Ibaratnya saya ingin menggambarkan kondisi saham ini 2 bulan lebih ini gimana kondisinya. Itu dalam jangka menengah panjang ya, itu diambilnya 60 MA 60. Dan kenapa nggak pakai SMA? Simple moving average dan exponential moving average itu mirip sama saja semuanya, tapi kadangkala yang MA ya, eksponensial itu lebih sensitif. Kadang ada yang memang senangnya pakai simple. Ya, simple moving average ya mau manapun boleh saja, yang penting cara bacanya dan senyamannya kita mau pakai apa. Nah, kemudian ada volume MACD juga. Nah, untuk nomor 2 di sini itu ada Fibonacci retracement. Nah, dijelaskan Fibonacci retracement itu ada garis-garis Fibo ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu nih garis yang memang sangat krusial untuk mengambil keputusan itu ada di garis apa aja, ada di level berapa aja. Nah, kemudian yang ketiga, menu 3 di sini adalah MA, garis exponential moving average ya. Ini menandakan ya untuk support resisten juga, untuk mengetahui tren harga dan volume RSI juga sama. Nah, ini kok banyak RSI juga, ini kemudian ada stokastik, ada MACD. Nah, ini fungsinya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, cari momentumnya gimana. Nah, itu. Kemudian di fitur 4 juga ada dynamic pivot yang selama ini mungkin familiar juga ya, sudah digunakan, ada garis 4, itu muncul tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, tanda panah untuk buy, tanda panah untuk sell. Nah, ini dynamic pivot ini untuk trading pendek. Nah, yang biasanya saya kasih sinyal untuk secara real time biasanya jam 10-an ya. Kok kenapa nggak jam 9 pas Pak Denny, biar kita langsung hajar tuh saham-sahamnya? Nggak bisa, karena apa? Kalau di share jam 9 pas atau jam 9 lebih 5 menit deh katakanlah, itu belum akurat, kadangkala ada sinyal palsu. Nah, kalau di jam 10 pun biasanya itu 1 jam pertama ya kadangkala ada sinyal palsu juga tentunya. Dan makanya kadang di tengah-tengah juga di jam setelah istirahat tuh itu biasanya sesi 2 lebih akurat ya, karena udah stabil biasanya. Tapi ingat di situ ada saham gorengan juga, ada saham yang memang third liner atau lapis 3, yang nggak suka ya skip, tapi yang memang suka tuh ya boleh tuh nanti. Biasanya kan tuh di pagi hari jam sekian, kadang-kadang setengah 10 saya share, itu ada saham-saham yang memang banyak tuh yang suka gorengan juga. Nah, itu cuannya 20%, cuannya 15%. Nah, itu bisa ya karena memang untuk trading pendek saja begitu. Nah, itu alert untuk buy or sell-nya. Kemudian ada volume RSI juga, ada Bandar Week juga di sini. Bandar Week apa sih?
ini adalah big money. Kalau tadi di awal teori teknikal di situ follow big money-nya atau follow big fund-nya, ya itu di situ. Jadi fungsinya untuk Bandarwik-nya di situ. Nah, 5 ini adalah high accurate ya, buy or sell untuk for swing ya. Ini swing juga ini boleh. Kalau yang 4 ini bisa sebenarnya untuk follow the trend ya. Itu untuk swing juga boleh, tapi kalau berlaku untuk saham yang memang bagus ya. Tapi kalau untuk yang gorengan biasanya sehari, 2 hari, 3 hari ya udah cukup untuk trading pendek saja. Untuk day trade, scalping biasanya banyaknya di sini. Nah, jadi menu 5 ya ini untuk swing juga. Dan 6 juga ini menu yang lengkap. Ada RSI-nya, ada menu 6 Bapak Ibu kan lihat di situ pakai Bollinger Band. Tapi di situ muncul sinyal buy or sell-nya dan paket lengkap indikator. Nah, nanti saya jelaskan tuh di situ. Dan juga di sini nomor 7 mungkin Bapak Ibu belum familiar karena memang belum ada di YouTube. Di sini ada exponential MA atau volume dan RSI. Nah, eksponensial ini sorry ini bukan eksponensial ya, ini belum keganti, tapi ini untuk Henneken ya. Henneken ini apa? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini salah nih untuk saya belum ganti PPT-nya. Nah, yang ke-8 ini ada fitur untuk alert or buy sell ini gunakan pixel. Pixel itu lengkap juga di situ ya. Nanti saya jelaskan apa saja pixel-pixelnya dan Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ini belum ada di YouTube juga sebenarnya karena memang belum sempat untuk membuatnya untuk materi untuk nomor 8. Nah, kita akan bahas di situ nanti. Nah, ini untuk menu 0 Bapak Ibu sudah familiar ya. Di sini menu 0 itu terdiri dari garis trendline. Jadi ini contohnya saham ITMG nih. Saham ITMG saat ini hari terakhir kan minus 0,25%. Closingannya di 3180. Saat ini lagi di garis support. Supportnya di 31260 di area sini. Kemudian ada garis support juga, garis trendline bawah. Nah, garis trendline bawah ini juga kalau dia kuat di area sini, ini akan jadi peluang cukup bagus untuk buy on weakness. Strateginya apa di sini? Buy on weakness saja, tunggu saja kalau dia kuat. Konfirmasi satu candle lagi, kalau dia hijau, cukup bagus. Dan trendline-nya ini angka berapa? Di 31684 di area sini. Ini trendline-nya. Ada support resisten, ada TP-nya, ada TP ketiganya, ini lengkap. Nah, ini ada fraktalnya juga. Nah, selama dia masih di fraktal di sini, fraktal bawahnya ya pertahankan saja kalau sudah punya. Tapi tentunya dibarengi juga dengan news. Saat ini kan ITMG ini kan komoditas ya, masih bagus sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan, tapi masih tertekan untuk dalam jangka pendek. Kenapa? Demand dari batu bara coal dari China ini berkurang. Kenapa? Karena di sana lagi lockdown lagi indikasi untuk lockdown lagi ada. Ya, meningkat COVID-nya di negara China ini. Jadi pengiriman batu bara ke sana itu ya susah begitu. Dan imbasnya juga yaitu yang sudah saya coret-coret di grup juga, imbasnya ke Amerika. Kok ke Amerika juga? Lockdown-nya di Cina, imbasnya Amerika ya, karena memang Amerika punya barang-barang pembuatan di negara Cina ini banyak. Jadi distribusi ke negara AS ini berkurang atau susah untuk perjalanannya. Dan juga Bapak Ibu perhatikan nggak sektor untuk ini ya, perkapalan seperti SMDR, Timas dan lainnya itu naik, yaitu karena peningkatan dari pengiriman ekspor impor ke beberapa negara. Kan nggak mungkin pakai pesawat langsung yang memang cepat gitu, itu banyak uangnya ya. Nah, kalau perkapalan itu pakai kapal laut. Nah, itu makanya saham-saham perkapalan itu meningkat juga. Nah, itu sentimennya. Jadi kalau kita baca news atau baca peluangnya itu
kita mau trading nih di saham perkapalan, apa newsnya? Ya karena ini, ya udah kita tradingkan saja. Makanya SMDR, beberapa saham perkapalan itu, Soci juga kemarin atraktif, ya itulah sebabnya karena itu. Jadi kita harus bisa nangkap peluang juga, dan support resisten kayak gini, peluangnya pas di sini. ITMG saat ini kalau dibaca ya boleh nih untuk wait and see. Nah, di bawah ada volume, kemudian ada stokastiknya, RSI-nya di sini. Kalau dia tandanya hijau, garis atas ini untuk menandakan dia bisa naik lagi. Atau ini peluangnya untuk lanjut naik ada. Yang penting dia belum belum dead cross. Nah, kalau hijau begini dia golden cross. Nah, ini untuk cara bacanya di menu 1. Ini ada 2 garis. Garis tren pendek, garis tren panjang juga ya. Ini bisa dilihat juga Bapak Ibu di sini. Nah, ini untuk ITMG, ini menu 0. Nah, kemudian menu berikutnya ini kedua, 1 ya. Kalau requestnya itu 1, kemudian nama saham D. Di sini pakainya apa? Pakainya Bollinger Band. Nah, ini Bollinger Band Bapak Ibu. Kemudian ada support resisten di sini. Nah, kalau Bollinger Band saya jelaskan, tandanya Bollinger Band ini untuk menentukan volatilitas saham, tandanya adalah kalau dia semakin keluar ininya nih, ini kan ada warna ya di sini, ini garis apa yang di dalam dibungkus ini seperti tali gitu ya nih. Kalau dia keluar semakin menjorok keluar ya, nanti kita praktek di botnya itu, kalau dia keluar ke sini itu malah semakin bagus. Jadi tandanya ada volatilitas meningkat. Ya, kalau dia nyempit kayak gini nih, nyempit, ya peluangnya masih sideways nantinya. Nah, ini kan cenderung sideways begini. Tapi setelah itu dia melebar nih, ini melebar, kemudian dia melebar ke atas. Nah, ini volatilitasnya makin tinggi namanya. Jadi ini menggambarkan kondisi volatilitas dari saham ITMG ya kayak gini. Nah, saat ini cenderungnya memang masih belum terlalu mengecil ya. Ini masih ada kesempatan sebenarnya untuk menguat juga. Tapi tidak sekuat ini nih. Di sini ini kan lebar ke sini, ini lebar ke atas. Nah, kemudian ada tengahnya juga nih, Bollinger Band tengah ini support pendeknya. Cara strateginya untuk beli pakai Bollinger Band gimana? Ya. Caranya di sini Bapak Ibu lihat yaitu dengan ini direkam ya. Ini direkam ya. Oke. Nah, caranya untuk membeli dengan Bollinger Band, Bapak Ibu, lihatlah garis tengah. Garis tengah yang ini, bukan yang oranye ya, ini oranye MA25. Garis tengah yang ini sebagai support pendeknya, resisten pendeknya juga. Kalau dia turun seperti ini dari garis ini, Bapak Ibu bisa lakukan pembatasan resiko. Nah, dia lanjut turun di sini. Nah, ini sebagai supportnya. Supportnya BB ini ya, BB bottom di sini. BB bottom di area sini. BB bottomnya berapa? Nah, ini bisa dilihat. BB bot 30822. Nah, ini ada BB mid. Kalau Bapak Ibu bingung nih garis ini gimana ngelihatnya? Nah, ini di sini 33541. Nah, ini garis midnya. Kalau saat ini gimana strateginya? Kita wait and see ITMG, buy-nya di area mana, Pak Den? Buy-nya di area kalau dia keluar dari garis Bollinger Band tengah. Begitu. Nah, garis Bollinger Band tengah di sini itu buy if breakout, Bollinger Band tengah ini konfirmasi untuk buy. Nah, ibaratnya ini adalah garis MA juga, MA20. Nah, kemudian ada support resisten. Ini support, ini resisten ya. Kemudian ini juga. Jadi kalau candlenya di sini, supportnya di mana? Ya di bawah di sini. Ini nih. Ini sudah di garis. Yang tadi saya praktekkan di TradingView, itu kan tinggal pakai garis klik, klik, klik. Nah, ini sama juga nih. Ini pakai ekornya. Ada yang biasanya pakai ekor, ada yang nggak pakai ekor. Boleh saja. Mau di end of body-nya, boleh. Itu bisa juga gitu. Dan yang tadi si Corina jelaskan ya pakai area aja di situ. Jadi pakai level area, harga sekian sampai sekian itu support, harga sekian sampai sekian itu level resisten. Nah, ini cara bacanya. Dan juga ada strategi buy if break.
Buy if break itu gimana maksudnya? Buy if breakout. Jika harga sahamnya itu breakout dari 37.000 di sini, Bapak Ibu boleh buy. Nah, ini langsung naik lagi itu biasanya kenceng kalau buy if break. Tapi selama dia belum buy if break ya dia akan ya tetap aja masih melemah. Ini strategi buy if break tentunya. Nah, ini support resisten, kemudian Bollinger Band, volume juga, ini sudah tahu volumenya. MACD, nah ini MACD juga sama, ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan MACD juga. Nah ini untuk menu 1, nah ini menu 2 ya. Ini adalah Fibonacci. Nah, Fibonacci retracement gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur sama support dan resisten juga. Tapi kapan bisa digunakan? Nah, ini yang terpenting. Kapan bisa digunakan adalah ketika harga saham dia sudah naik, kemudian ada koreksi turun seperti ini. Nah, ini untuk cari tahu dia koreksinya sampai sedalam apa. Kita nggak usah lagi gambar-gambar gini, bisa saja gambar, tapi ini koreksinya sedalam apa. Nah, yang patut Bapak Ibu perhatikan adalah di sini, ya, di keterangan paling pojok kiri, ini ada level Fibo retracement 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 78,6, dan 127 ini extension, ini 161 ini extension juga. Nah, ini adalah level support dan level resisten. Tapi perhatikan, ini ada angka 38,2 dan angka 61,8. Hijau dan biru, ini Bapak Ibu perhatikan, ini menjadi momentumnya juga. Nah, saya jelaskan ya, kondisi ini kan ceritanya lagi UNTR ini lagi uptrend, terus dia downtrend. Kalau downtrend, koreksinya sampai berapa sih? Sampai mana dia akan saya mau ambil pas harga bottom deh, di mana kira-kira. Nah, ini dijelaskan di sini. Level 38,2 itu kan harganya di 29 ya, ini di hijau. Ini sebagai support. Jadi kalau dia nih turun gini, terus level sini, dia pasti akan tembus di 23,6 karena dia nggak kuat. Ya, kalaupun ini misalkan belum ada ini belum ada candle yang merah, anggaplah ini yang ke sini ke bawah ini belum ada, nyampe candle sini, ini saya bisa lihat support kuatnya ya di sini. Di 29. Karena apa? Biasanya garis Fibonacci 23,6 itu ya belum terlalu ini juga, belum terlalu akurat untuk jadi support kuat juga. Begitu. Nah, patokannya ya di 23 38,2. Nah, kalau dia turun lagi kayak gini nih, dia udah naik tapi kempes, nggak kuat. Ini sebenarnya ini support di sini, dia mantul, kemarinnya hari sebelumnya di sini turun tinggi, terus kemudian mantul di area sini, tetap ini hijau nih, ini hijau di area sini, karena apa? Ada buntutnya ya, atau ada ekornya. Ini hijau, kemudian turun kempes, nggak kuat. Ini karena memang profit taking tentunya, nggak kuat, turunlah ke level 50. Level 50 ini sebenarnya di area ini banyak orang yang profit taking, banyak orang yang jualan. Nah, ini biasanya level 50%. Ini kondisi saat ini UNTR esok hari bisa turun. Kok tahu bisa turun ya? Karena dia turun dari support Fibo 50-nya. Tapi support kuatnya ada di mana? Di 27828. Kenapa kok 27828? Karena apa? Masa goldennya ya itu di 61,8. Jadi garis Fibonacci itu garis akuratnya di 38,2, 61,8 itu sebagai acuan untuk support maupun level resistennya. Nah, kalau kondisi saham turun, kemudian cari tahu retracement-nya atau supportnya itu di mana, ya di sini di 61,8, kondisinya di sini. Nah, boleh spekulatif di sini kalau dia hijau bertahan, mau masang untuk buy untuk trading jangka pendek ya, ini pasti akan nanti dia mantul di sini, naik dikit terus turun lagi. Nah, menguji lagi 27.
dia akan sideways dulu. Gitu, lebih bagus sideways. Kenapa? Kalau naik langsung tinggi gini, jelek tentunya. Jadi, sebuah saham itu harus ada namanya dudukan yang kuat dulu atau tangga yang kuat dulu untuk naik. Kalau nanti jatuh, nanti nggak akan langsung jatuh ke dalam. Jadi ada tangga, anak tangga, seperti anak tangga dia harus step-step dulu. Nah, disitulah yang memang sebenarnya bagus. Jangan sampai langsung naik tinggi. Kasusnya kan kayak saham beberapa saham ya, itu ada yang naik tinggi langsung dibanting tinggi juga. Nah itu. Ini menu ini ya Fibonacci. Nah lanjut di sini MA. Ini garis MA ini sudah dijelaskan juga sama prinsipnya ini sebagai support resisten. Nah kalau Bapak Ibu trading menggunakan MA di sini terlihat jelas ini sebagai area support dan area level untuk mengambil mengambil keputusan juga. Nah dibarengi di sini kalau ada 2 MA di sini ini support kuat nih kayak gini. Support kuat, dia mantul tuh. Nah ini kalau dia posisi bawah koreksinya sampai mana? Pasti koreksinya sampai jangka pendek dulu di 20 di sini ya. Nah ini akurat di 20 dia mantul, dia nurut terus garis MA-nya sampai terus dia belum mengalami patah tren dan akhirnya dia turun ke bawah dan di sini ada gap. Dia terus turun. Ini ada row ya, ini kondisi saat ini nih, real time nih. Saya tadi ambilnya di hari ini untuk sahamnya. Nah, ini support kuatnya di mana? Support kuat ya di sini, di MA 100. Garis hijau ini. Ini akan mantul di area sini, mantul atau enggak. Kalau enggak mantul, dia akan turun. Potensi turun kemana? Ke 24. Kalau dia enggak bertahan. Nah, ini terlihat jelas. Yang penting di sini kalau esok mantul nih, Senin mantul, misalkan ini mantul bisa kemana? Ke 3 ribuan dulu. Jangka pendek. Tentunya nggak langsung nguat ke 3.200. Nah, potensinya kemana? Potensinya ke 3.200 jangka pendek lah. Tapi bukan satu hari. Tentunya dia akan ada inflow-nya juga terlebih dahulu. Karena itu dibarengi dengan kondisinya gimana. Adaro ini sudah naik tinggi kok, belum ada koreksian yang cukup dalam juga. Dan demand call yaitu, jadi kita jahit tuh Bapak Ibu. Dari news, dari candle, analisis teknikalnya seperti ini. Kalau nggak bisa baca fundamental, yang memang pusing tuh angka-angka, ya udah pakai teknikal aja. Teknikal itu yang pertama yang dipelajari, bukan fundamental. Kalau fundamental itu nanti ada price earning ratio dari laporan keuangannya dan lain sebagainya, itu pusing nanti. Udah, yang paling akurat dulu untuk dipelajari ya candle-nya dulu seperti apa. Nah ini untuk MA ya, untuk moving average. Di sini ada volumenya juga dan RSI. Nah RSI belum dijelaskan. RSI ini kondisinya saat ini kayak gini. Ini gimana? Ini pasti dia akan mengarah turun ke bawah dulu. Nah ini ada trendline RSI-nya ya Bapak Ibu ya. Ini terlihat sangat jelas. Trendline RSI-nya dia turun. Ini sampai mana ya? Pokoknya sampai bawah dulu sebelum dia mantul untuk mengalami golden cross-nya. Ini belum ada pembalikan arah. Artinya ini masih cenderung downtrend. Nah ini kalau Bapak Ibu mau beli, saran saya tunggu aja. Kita wait and see dulu deh karena memang marketnya lagi begini tentunya. Nah ini untuk menu 4. Menu 4 di sini yang kadangkala saya gunakan untuk trading jangka pendek, untuk swing trading juga bisa ya, tergantung trennya. Kalau trennya naik, ya udah kita ikutin aja. Nah, ini case-nya di ITMG. Saat ini masih di support di 31260 di area sini. Nah, menariknya kalau Bapak Ibu gunain menu 4, ini Bapak Ibu tentuin waktu buy-nya di mana? Tentuin waktu buy-nya yaitu di garis sini. Dynamic pivot, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada garis biru ya, garis biru ini sebagai acuan. Selama candle belum naik ke garis pivot atau dynamic, Bapak Ibu jangan buy dulu. Tunggu aja dia naik ke 33.300. Karena apa? Ini masih akan cenderung sideways. Nanti kalau dia naik ya bisa
untuk buy. Muncul sinyal seperti ini. Nah, contoh di sini kan dia ini turun. Nah, ini sebenarnya kan masih setway nih jangka pendek atau memang ya masih cenderung begini aja. Dari inflow di volume juga di sini kurang begitu meyakinkan. Nah, tapi di sini ada muncul hijau berikutnya, kemudian di sini ditembus tuh dynamic pivotnya, ada muncul tanda panah dari bawah ke atas. Artinya ini buy, ini boleh buy. Esok hari ada begini, nggak masalah candlenya begini, selama dia tidak turun dari dynamic pivotnya. Nah, kemudian hari berikutnya tetap hijau di sini bertahan, ya udah hold aja. Jadi strateginya belum ada muncul candle merah seperti ini, bukan candle merah ya, apa namanya, tanda panah merah, ya hold aja. Nah, ini acuannya nih dynamic pivot. Udah ikutin aja, follow the trend. Trend is your friend, kan sudah dijelaskan tuh. Kalau dia masih naik ya udah hold aja. Nggak usah pusing-pusing. Nanti kalau udah muncul tanda panah gini, sell dulu. Begitu. Nah, buktinya dia sell, dia turun ke bawah. Belinya lagi kapan? Ya belinya lagi kalau dia udah lewatin garis biru. Nah, ini bacanya gitu aja. Terus ada tambahan volume, kemudian didukung dengan RSI, dia masih cenderung ya ke bawah, ini mengikuti trennya. Nah, yang menarik Bapak Ibu ada Bandarwik di sini. Bandarwik ini bacanya kalau dia hijau di sini seperti ini atau dia merah, itu tandanya ada yang beli nih, atau memang ini volume bandar atau big money-nya ya. Tadi big money-nya ini masih masuk. Nah, ini sedikit tapi karena volumenya masih terlalu kecil. Nah, berbeda dengan kayak gini nih di sini. Dia masih banyak hijaunya. Nah, ini boleh watchlist. Nah, masuk nih. Ini belum ada tanda-tanda untuk buy nih. Kita masih watchlist dulu, wait and see. Nah, langsung buy di sini. Ya udah, kita buy. Ikutin trennya. Nah, ini untuk menu 5. Ini yang hitam juga. Kalau tadi menu 4 itu yang biasa saya share juga ya, itu untuk pagi harinya juga bisa, untuk jajan paginya juga, untuk copet-copet. Dan di sini untuk menu 5 ini swing, ini boleh swing. Nah, kalau swing tandanya sama, ini ada buy and sell. Nah, kalau seperti ini di sini boleh buy selama garis ini masih cukup bagus, ini belum dilewati ya udah, jangan sell dulu. Ini buy di 276 27625 di sini muncul, hold aja dulu. Nah, kemudian sampai sini ada muncul sinyal untuk sell seperti ini. Ya udah sell aja. Dan di sini volume sih. Intinya di sini kalau dia belum muncul tanda sell ya udah, atau tanda buy, Bapak Ibu bisa wait and see. Tapi kadang-kala kan kayak gini ya. Ini muncul buy. Terus di sini dia geraknya lama banget. Ah, ini bohong nih bot gitu kan. Ini belum ada muncul, ya udah. Ternyata ada sell di sini. Ya udah suruh sell dulu aja. Nah, kemudian muncul lagi ada suruh buy. Wah, ini suruh buy, nanti takut PHP lagi nih bot. Nah, udah. Kita wait and see saja kalau memang nggak mau nunggu. Telat-telat dikit nggak masalah. Selama dia masih di area garis biru ini, ya udah pokoknya Bapak Ibu lakukan aksi buy-nya, cicil, atau mungkin di sini udahlah tes lot dulu, 1 lot boleh aja gitu, tes 1 lot dan nitip sendal gitu kan di sini, terus udah naikin ke atas, ya udah di sini kalau mau tambah posisi buy, buy-nya itu average up ya, bukan average down, itu boleh selama dia masih berada di garis ini, belum melewati garis ini, ya udah. Dan ditandai dengan tren naik. Kalau lebih lengkap lagi dengan news. Nah, ITMG kan call gitu, lagi bagus call komoditas, ya udah kita berani. Selama dia belum turun, belum patah tren. Nah, ini untuk menu 5-nya. Ada volumenya juga dan ada di sini tanda-tanda untuk channelnya juga nih hijau, kemudian merah. Nah, ini bisa lihat, sesuaikan saja. Nah, kalau memang dia merah di sini memang masih belum bagus ya, tapi tetap kalau memang muncul sinyal buy ya boleh aja. Nah, di sini hijau mulai udah
trennya masih bagus nih dari sini, terlihat dari hijau terus. Udah, nah ini untuk menu 5. Nah ini menu 6. Di sini Bapak Ibu lihat, ini volume yang lengkap, chart yang lengkap, yang memang udah ada videonya juga. Di sini ada muncul sinyal buy or sell. Dan ada tanda keterangan juga di bawah di sini, di samping kiri di sini. Kalau Bapak Ibu lihat chartnya saat ini seperti ini, posisinya apa? Tunggu sinyal kuat untuk buy. Keterangannya di sini aja, Bapak Ibu lihat. Kalau request nomor 6, tunggu sinyal kuat untuk buy. Nah ini lebih kompleks Bapak Ibu. Meskipun misalkan di menu 5 atau di menu 4 deh yang sering itu, ada muncul sinyal buy. Menu 4 itu kan untuk jangka pendek bisa. Tapi kalau di sininya belum sinyal buy, ya boleh saja tunggu sinyal buy aja lah. Misalkan menu 4 itu untuk jangka pendek, untuk swingnya kalau memang saham yang bagus gitu, ya boleh aja tunggu. Tapi kembali lagi sesuai dengan strateginya. Kalau Bapak Ibu masuk dengan bot yang 6, keluarnya juga dengan bot yang 6. Kalau masuk dengan bot yang 4, keluarnya dengan bot yang 4. Kalau masuk dengan bot yang 0 atau yang 1 ya sesuaikan saja, itu sama-sama begitu. 0 1 itu prinsipnya sama begitu bisa. Nah, di sini ada keterangan kurang dari rata-rata. Jadi ini volume hari terakhir ya kurang dari rata-rata. Kemudian ada short term-nya lagi downtrend, strong downtrend, kemudian mid term-nya lagi strong uptrend. Nah, ini uptrend masih, tapi mid term, long term uptrend, tapi short term-nya downtrend. Nah, itu jadi nggak usah lagi gambar lagi ini kira-kira lagi uptrend atau lagi downtrend ya. Nah, tinggal lihat aja di sini, oh downtrend ternyata. Nah, di sini ada distribusi ternyata nih sudah ada di sini udah terjelaskan. Di sini overshot, RSI-nya, William oscillator-nya juga, kemudian signal RSI ini bearish, ADX bullish. Ini ada triggernya juga, ya ini R1 support resistennya juga ini bisa dilihat di sini. Tentunya ketika buy di sini, ya ini tidak satu hari itu langsung muncul. Kadang-kala gini Bapak Ibu ya, kenapa ini bisa buy di sini? Sebenarnya kan ini masih jelek ya kayak gini. Tapi dia suruh sinyal buy, wow masih merah kok. Ngapain saya buy sinyal udah merah begini, masih candlenya merah. Nah, ini adalah akumulasi dari beberapa hari ini dan di hari berikutnya. Jadi ini sinyal ini sedikit menggambarkan kondisi masa yang kemarin dengan masa yang hari ini. Kalau masa kemarin di sini ya, ini belum muncul buy sebenarnya dan dikonfirmasi di pagi harinya. Ini muncul sinyal buy. Nah, saya kadang share menu 6 itu di sore hari. Kenapa? Karena buat jajan sore. Kalau pagi itu kadang ada sinyal palsu. Makanya saya share-nya sore kalau yang ini juga. Apalagi kalau candle-nya ini masih dekat-dekat atau harganya itu masih dekat-dekat di area sini, ya udah pasang titip untuk 1 lot, 2 lot ya boleh aja. Terserah Bapak Ibu bagaimana. Nah, kemudian kalau udah muncul sinyal buy gini, udah siap hold aja. Kalau trennya masih bagus ya udah ikut aja dengan trennya. Dan di sini muncul sinyal sell. Nah, ini juga sama akumulasinya. Udah, esoknya ini akan merah nih dan di merah muncul sinyal sell. Ini merah, di sini muncul sinyal sell, udah sell aja. Dan dia turun. Nah, dari tanggal sekian, nih tanggal berapa di sini saya nggak bisa lihat. Pokoknya di area muncul buy sampai sell di sini untungnya, profitnya di sini bisa terlihat 38,6%. Nah, ini cara bacanya begitu. Nah, kemudian di sini ini yang ketujuh, Bapak Ibu mungkin belum sering gunakan, tapi ini adalah sinyal Heiken ASI. Heiken ASI ini apa sih? Ya, nggak usah secara teori, yang penting tahu kegunaannya, gitu aja. Nah, di sini fitur ini ya secara jelas ini menunjukkan kekuatan dari tren. Nah, ini sebenarnya untuk konfirmasi aja. Ini
Henakan ASI ini untuk menentukan kekuatan tren pasar dan area yang sedang dalam keadaan tren konsolidasi, ya, tren atau konsolidasi tentunya. Nah, ditandai dengan garis hijau ini dan candlenya ini hijau, terus ini merah. Kok ada dua doang candlenya? Di sini kan pasti ada merah-merahnya. Nah, ini menggambarkannya ini Henakan ASI memang ya dua aja. Plus juga Bapak Ibu lihat candlenya ini ada yang kecil seperti ini, ada yang gede seperti ini, hijaunya gede. Ini tandanya volumenya masih cukup bagus. Ya, ini masih cukup bagus. Dan ini ada candle merah juga, ini dia lagi bearish, ini buangannya gede juga. Gitu. Ini masuknya yang gede, masih ini buangannya gede. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini untuk candle Henakan ASI memiliki keterlambatan dari sinyal. Memang sedikit telat. Tapi meski begitu, keterlambatan ini bukanlah kelemahan sebenarnya. Yang mutlak ya, enggak selamanya ini lemah, tapi dengan adanya lambatnya sinyal ini, ya indikator ini ya cukup jitu sebenarnya. Maka secara signifikan ini mengurangi jumlah sinyal palsu. Kan tadi saya ngomongin sebutin ada sinyal palsu, sinyal palsu. Nah, kalau Henakan ini dia ini sedikit hati-hati. Nomor 6 juga itu sedikit hati-hati, dan nomor 7 ini juga hati-hati juga. Nah, beriin sinyal yang bagus. Memang dia telat. Oh, ini belum buy nih di Henakan ASI gitu. Nah, buy-nya itu konfirmasinya gimana? Di bawah di sini ada pixel. Pixel di sini pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4. Kalau dia pixelnya 1 seperti ini nih, Bapak Ibu bisa lihat, ini di area sini, ini adalah tanda-tanda kayak lampu kuning lah ya. Kalau di lampu merah siap-siap. Entah di sini siap-siap gimana, tapi siap-siap untuk ada posisi buy-nya atau watchlist dulu lah. Ini watchlist dulu deh. Berikutnya ini masih watchlist. Nah, dilihatnya dari apa? Di sini dari garis hijau ini. Kalau garis hijaunya di bawah, dia akan nembus atau dia akan crossing ke candlenya ini, Bapak Ibu boleh watchlist. Nah, disinilah saatnya watchlist dulu nih. Oke, 2 di sini. Oh, ini bagus nih sinyalnya. Udah, kita bisa lakukan aksi buy. Nah, di sini makanya dia hati-hati. Yang penting dia udah muncul hijau gini, wah ini boleh buy deh. Nah, selama dia garisnya masih di atas begini, Bapak Ibu hold aja, ditandai dengan di sininya masih biru nih, apalagi birunya bagus, 4 semuanya. Udah hold. Nah, waspada jika dia turun kayak gini. Candlenya crossing ke bawah. Ini Bapak Ibu hati-hati. Tapi kok candlenya di sini masih hijau? Henakan ASI-nya. Ya nggak apa-apa, Henakan ASI masih hijau. Bapak Ibu watchlist aja dulu, atau kalau trading kan ini pokoknya dia lihat dulu nih. Saya tanda-tanda mau jualan atau enggak. Nah, muncul candle merah seperti ini, tapi kok garis hijaunya masih crossing lagi malah. Ya udah boleh hold. Karena apa? Di jangka panjang di sini masih biru semua. Nih, meskipun dia bawah, tapi di sini masih biru. Ini boleh hold. Statusnya, dia crossing lagi. Udah hold aja, ini masih biru lagi. Sampai dia benar-benar closing keluar gini, ini masih tetap, kalau mau sebenarnya mau sell pun ya udahlah, saya sell aja lah, takut ya udah boleh aja, nanti masuk lagi kalau dia crossing lagi. Kalau memang di sininya masih bagus biru, mau hold terus ya boleh nih kayak gini. Nah, ini cara bacanya. Intinya di sini Henakan ASI itu sinyalnya sedikit lambat, tapi dia berhati-hati sekali ngasih sinyalnya untuk buy-nya. Ya, di sini secara signifikan mengurangi jumlah sinyal palsu. Nah, ini untuk Henakan ASI. Terakhir, nih, yang 8 ini belum juga di YouTube. Terakhir di sini ada garis trend line. Ya, ini saya padukan dengan garis trend line. Kemudian juga dengan HMA. HMA ini semacam garis sinyal untuk buy and sell juga. Nah, ini kan ada tanda
untuk buy, sell, buy, sell gitu ya. Nah, seperti ini hanya untuk trading jangka pendek. Jangka pendek nih 8, tapi bisa lihat trennya juga. Nah, kalau dia crossing garisnya itu ke garis HMA yang biru ini tanda boleh buy. Nah, kalau dia bertahan ya di tren ini bacanya ya udah kita wait and see dulu. Meskipun di sini muncul sinyal buy, ini untuk jangka pendek saja, untuk trading buy harian. Misalkan untung 2%, nggak masalah gitu. Udah, ini harian aja. Nah, dilihat lagi di bawah ini ada pixel, ini ada 2 pixel bagian atas, 3 bagian atas, 3 bagian bawah. Cara bacanya gimana? Berdasarkan 5 hari, 20 hari, dan 60 hari. Pixel 1 dan 2 ini tren harga jangka pendek 5-20 hari. Pixel 1 dan 2 ini 1 dan 2. Ini bagian atas ya. Ini bagian bawah. Pixel 1 dan 2 untuk tren jangka pendek. Kalau hijau, tren jangka pendeknya dia bagus. Ya, 5-20 hari ini, 5-20 hari, dia bagus. Tapi kalau merah begini, tren jangka pendeknya dia jelek. Nah, pixel merah, tren jangka panjang 2-3 bulan ini cukup bagus. Hijau. Nah, kenapa hijau? Ya karena memang ini masih bagus kok, ini masih trennya jangka panjang. Nah, itu cara bacanya. Pixel bawah, ini 4, ini Money Flow Index atau MFI. Ini ditandai di sini, atas. Ya. Jadi kalau hijau sama aja, dia bagus MFI-nya. Dan kalau warna warna sedikit pink gitu, ini kayak menjadi perhatian juga, ya, warning juga untuk berhati-hati. Karena money flow index ini untuk mengukur selain seperti RSI ini lebih kepada big money-nya juga ini ngukur gitu ya. Disinilah untuk kelengkapan dari MFI. Ditambah juga Henneken ASI pixel 5 di tengah di sini. Henneken ASI yang tadi sudah digambarkan juga. Hijau bagus, simpelnya hijau bagus, merah jelek, gitu aja. Pixel 6 akselerasi momentum. Nah, ini momentumnya di sini hijaunya bagus, merahnya ya jelek. Nah, intinya kalau buy-nya gimana Pak Denny? Ya udah, gunain aja tren di sini atau dengan tanda buy. Nah, ini lengkap nih di sini. Dia muncul sinyal buy, di sini kesentuh garis trend line, ya sudah, boleh buy. Trading boleh. Ini bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, ini untuk menu 8 ya. Ini untuk menu 8. Ya, udah. Ini untuk botnya.